Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Hudaifah, yang kedua Iga Elisa, yang ketiga Laura Monica dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Salah satu tugas dari dosen pengampu Ibu Dr. Anda Nur Hasmalina Magister Pendidikan. Baik, kita langsung saja menuju materi. Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan pendidikan. Nah, pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan agar kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan pendidikan menurut para ahli. Di sini saya mengambil menurut Atmo Sudiryo pada tahun 1990. Kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang-orang untuk mencontohnya atau mengikutinya, atau yang memancarkan suatu pengaruh yang tertentu, suatu kekuatan yang sedemikian rupa sehingga membuat sekelompok orang-orang mau melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, jadi itu menurut Atmo Sudiryo. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya tentang gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya otokratis. Ya, ungkapan yang paling menggambarkan gaya kepemimpinan otokratis adalah lakukan apa yang saya katakan. Jadi seorang pemimpin pada gaya kepemimpinan otokratis ini menganggap dirinya itu paling benar dan paling pintar di antara yang lainnya, ya. Yang di sini dikatakan umumnya seorang pemimpin otokratis percaya bahwa dia adalah orang terpintar di meja dan tahu lebih banyak daripada yang lain, ya. Selanjutnya adalah gaya demokrasi. Macam gaya kepemimpinan berikutnya yaitu gaya demokrasi. Para pemimpin demokrasi lebih cenderung bertanya bagaimana menurut Anda, ya, bagaimana menurut Anda. Artinya seorang pemimpin demokratis ini adalah meminta pendapat dari anggotanya atau rakyatnya, sehingga gaya kepemimpinan seperti inilah yang kita dambakan selama ini, ya, yang kita dambakan sebagai cita-cita kita nantinya. Kalau ingin memimpin, kita harus menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Kita harus menerima dan menampung apa pendapat dari anggota kita. Yang selanjutnya adalah gaya afiliasi. Frasa yang sering digunakan untuk mendeskripsikan jenis kepemimpinan ini adalah orang yang diutamakan. Ya, artinya seorang pemimpin yang mempraktikkan gaya ini memperhatikan dan mendukung kebutuhan emosional anggota tim, ya. Pemimpin berusaha untuk membuka jalur pipa yang menghubungkan dia dengan tim. Yang artinya pemimpin gaya afiliasi ini membuka suatu forum yang dimana dia jenjang pendapat atau saling sharing dengan anggota-anggotanya. Nah, yang selanjutnya adalah gaya laissez-faire. Berlawanan dari gaya otokratis, dari semua gaya kepemimpinan yang satu ini melibatkan paling sedikit pengawasan. Anda bisa mengatakan bahwa pemimpin gaya otokratis berdiri teguh seperti batu tanpa adanya gangguan atau tidak dapat menerima pendapat dari anggota atau rakyatnya. Tetapi pada gaya kepemimpinan ini membiarkan orang berenang mengikuti arus, meskipun bermanfaat, memberi orang kesempatan untuk melebarkan sayapnya untuk berekspresi dengan ketidakadanya arah. Orang tanpa disadari mungkin tersesat ke arah yang salah, menjauh dari tujuan kritis organisasi. Artinya gaya ini pun dengan membiarkan orang berekspresi sendiri, anggota berekspresi sendiri itu tidak baik, karena nantinya dalam tanda kutip menjadikan orang tersebut terlampau bebas,
yang nantinya menjauh dari tujuan awal organisasi tersebut ya. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan transformasional. Para pemimpin ini cenderung cerdas secara emosional, energik, dan penuh gairah. Mereka tidak hanya berkomitmen untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, tetapi juga membantu anggota kelompok memenuhi potensi mereka. Ya, dari pengertian di atas mungkin sudah cukup jelas tanpa saya jelaskan lagi. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional memandang hubungan pemimpin pengikut sebagai transaksi. Dengan menerima posisi sebagai anggota kelompok, individu tersebut setuju untuk mematuhi pemimpin. Dalam kebanyakan situasi, ini melibatkan hubungan majikan, karyawan, dan transaksi berfokus pada pengikut yang menyelesaikan tugas yang diperlukan dengan imbalan kompensasi uang. Nah, jadi itu ya teman-teman, pengertian dari kepemimpinan transaksional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Ike Elisa. Disilakan. Kepemimpinan situasional. Model ini menjelaskan 4 gaya utama kepemimpinan, antara lain, yang pertama teling, memberi tahu orang apa yang harus dilakukan. Yang kedua menjual, yaitu meyakinkan pengikut untuk membeli ide dan pesan mereka. Yang ketiga berpartisipasi, yaitu mengizinkan anggota kelompok untuk mengambil peran lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat mendelegasikan, yaitu mengambil pendekatan lepas tangan untuk kepemimpinan dan mengizinkan anggota kelompok untuk membuat sebagian besar keputusan. Memilih gaya kepemimpinan. 1. Kenali diri Anda. 2. Pahami gaya yang berbeda. 3. Latihan menjadikan seorang pemimpin. 4. Kembangkan ketangkasan kepemimpinan Anda. Kepemimpinan transformasional versus kepemimpinan transaksional. A. Pengertian kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja dengan dan atau melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. Ciri-ciri kepemimpinan transformasional. A. Mampu mendorong pengikut untuk menyadari pentingnya hasil pekerjaan. B. Mendorong pengikut untuk lebih mendahulukan kepentingan organisasi. C. Mendorong untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Kepemimpinan transformasional menurut Brand Bass memiliki karakteristik yang membedakan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Di antaranya A. Karisma, memberikan visi dan misi yang masuk akal, menimbulkan kebanggaan, menimbulkan rasa hormat dan percaya. B. Inspiration, mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya, mengekspresikan tujuan penting dengan cara yang sederhana. C. Intellectual stimulation, meningkatkan inteligensi, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara teliti. D. Individualize consideration, memberikan perhatian pribadi, melakukan pelatihan dan konsultasi kepada setiap bawahan secara individual. B. Pengertian kepemimpinan transaksional. Brands mendefinisikan kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang memotivasi bawahan atau pengikut dengan minat-minat pribadinya. Woods mengemukakan kepemimpinan transaksional dapat digambarkan sebagai mempertukar sesuatu yang berharga bagi yang lain antara pemimpin dan bawahannya. Intervensi yang dilakukan sebagai proses organisasional untuk mengendalikan dan memperbaiki kesalahan, reaksi atas tidak tercapainya standar yang telah ditentukan. Ciri-ciri kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional sangat memperhatikan nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Kepemimpinan transaksional, kepala sekolah mengadakan adanya tawar-menawar antara berbagai kepentingan individual dari guru dan staf sebagai imbalan atas kerjasama mereka dalam agenda kepala sekolah. Kepala sekolah transaksional belajar tentang cara belajar. Kepala sekolah belajar dari aneka pengalaman dan mempertahankan keyakinan atas nilai-nilai mereka. Kepala sekolah transaksional juga memiliki kemampuan motivasi dan memperdayakan guru dan stafnya. Dampaknya adalah terwujudnya perilaku organisasi sekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya. Kepemimpinan transaksional menurut Bass memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, contingent reward, yaitu kontrak pertukaran penghargaan untuk usaha, penghargaan yang dijanjikan untuk kinerja yang baik, dan mengakui pencapaian.
Kemudian yang berikutnya adalah active management by exception, melihat dan mencari penyimpangan dari aturan atau standar, mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, passive management by expectation, intervensi hanya jika standar tidak tercapai. Yang selanjutnya, laissez-faire, melepaskan tanggung jawab, menghindari pengambilan keputusan. Berikutnya adalah peran kepala sekolah. Kepala sekolah yaitu seorang yang mempunyai tugas untuk memimpin dan bertanggung jawab dalam suatu lembaga sekolah. Peran kepala sekolah antara lain yang pertama sebagai pendidik, yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua sebagai manajer, yaitu mengadakan prediksi masa depan sekolah. Yang kedua melakukan inovasi dengan mengambil inisiatif dan kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk memajukan sekolah. Yang ketiga, menciptakan strategi atau kebijakan untuk menyukseskan pikiran-pikiran yang inovatif. Berikutnya, menyusun perencanaan, baik perencanaan strategis maupun perencanaan operasional, kemudian menemukan sumber-sumber pendidikan dan penyediaan fasilitas pendidikan, kemudian melakukan pengendalian atau kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan dan hasilnya. Peran kepala sekolah berikutnya adalah sebagai administrator. Kepala sekolah akan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan. Kemudian, keterampilan kepala sekolah. Dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer kantor, kepala sekolah harus memiliki 3 keterampilan, yaitu yang pertama technical skills, menguasai pengetahuan dengan metode, proses, prosedur, dan teknik melakukan kegiatan khusus. Yang kedua, kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah human skills, kemampuan untuk memahami perilaku manusia dalam proses kerjasama. Yang kedua, kemampuan untuk memahami isi hati, sikap, dan motif orang lain. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi secara jelas dan efektif. Yang keempat, kemampuan menciptakan kerjasama yang efektif, kooperatif, praktis, dan diplomatis. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu berperilaku yang dapat diterima masyarakat. Kemudian keterampilan selanjutnya adalah conceptual skills, yaitu kemampuan analisis, kemampuan berpikir rasional, ahli dan cakap dalam berbagai macam konsepsi, mampu menganalisis berbagai macam kejadian, mampu mengantisipasikan berbagai perintah, mampu mengenali berbagai macam kesempatan dan problem-problem sosial. Berikutnya adalah tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Fungsi dan tugas kepala sekolah diatur dalam Kemendikbud nomor 0489/U/1992 dan untuk SMU, dan Kemendikbud nomor 054/U/1993 untuk SLTP. Seorang kepala sekolah mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pendidikan, membina kesiswaan, melakukan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lain, menyelesaikan administrasi sekolah, merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang keenam, melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua, dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.